Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kunalfi Reza Lutfiana, mahasiswa Pendidikan Matematika FK UIR. Nah, kali ini saya akan membahas materi kelas 8 SMP yaitu bangun ruang sisi datar. Apa itu bangun ruang sisi datar? Bangun ruang sisi datar adalah bangun ruang 3 dimensi yang memiliki sisi-sisi yang berbentuk datar. Bangun ruang sisi datar yang akan dibahas meliputi kubus, balok, prisma, dan limas. Yang pertama adalah kubus. Kubus adalah bangun ruang sisi datar 3 dimensi yang dibatasi oleh 6 sisi berbentuk persegi yang saling berhadapan. Nah, kubus ini memiliki 6 sisi, 12 rusuk, dan 8 titik sudut. Berikut adalah rumus-rumus yang terdapat pada kubus. Panjang diagonal sisi kubus dapat kita cari dengan S dikali nilai akar dari 2. Panjang diagonal ruang kubus dapat kita cari dengan rumus S dikali nilai akar dari 3. Luas permukaan kubus dapat kita cari dengan rumus 6 dikali S pangkat 2. Volume kubus dapat kita cari dengan rumus S pangkat 3. Dan luas bidang diagonal kubus dapat kita cari dengan rumus S pangkat 2 dikali nilai akar dari 2, di mana keterangannya S adalah panjang rusuk suatu kubus. Yang kedua adalah balok. Ini adalah bangun ruang balok. Balok adalah bangun ruang sisi datar 3 dimensi yang memiliki 6 sisi berbentuk persegi panjang yang saling berhadapan. Balok ini memiliki 6 sisi, 12 rusuk, dan 8 titik sudut. Berikut adalah rumus-rumus yang terdapat pada balok. Diagonal sisi balok, AC sama dengan nilai akar dari P kuadrat ditambah L kuadrat. AF sama dengan nilai akar dari P kuadrat ditambah T kuadrat. BG sama dengan nilai akar dari L kuadrat ditambah T kuadrat. Panjang diagonal ruang balok dapat dicari dengan nilai akar dari P kuadrat ditambah L kuadrat ditambah T kuadrat. Luas permukaan balok atau LP dapat kita cari dengan cara 2 dikali nilai dari PL ditambah PT ditambah LT. Volume balok atau V PLT. Luas bidang diagonal ACGE, T dikali nilai akar dari P kuadrat ditambah L kuadrat. Luas bidang diagonal ADGF, T dikali nilai akar dari P kuadrat ditambah T kuadrat. Dan luas bidang diagonal ABGH, T dikali nilai akar dari L kuadrat ditambah T kuadrat, di mana keterangannya yaitu P adalah panjang balok, L adalah lebar balok, dan T adalah tinggi balok. Yang ketiga adalah prisma. Prisma adalah bangun ruang sisi datar 3 dimensi yang dibatasi oleh 2 bidang segi N beraturan sebagai sisi alas dan sisi tutup, serta sisi tegaknya berbentuk persegi atau persegi panjang. Prisma ini memiliki N tambah 2 sisi, 3N rusuk, dan 2N titik sudut. Berikut macam-macam prisma. Yang pertama ini ada prisma segitiga, prisma segi 4, prisma segi 5, dan prisma segi 6. Berikut adalah rumus-rumus yang terdapat pada prisma. LS sama dengan KA dikali T, LP sama dengan 2 dikali LA ditambah LS, V sama dengan LA dikali T, di mana keterangannya yaitu LS adalah jumlah luas sisi tegak, T adalah tinggi prisma, KA adalah keliling alas, LA adalah luas alas, LP adalah luas permukaan prisma, dan V sama dengan volume prisma. Yang keempat adalah limas. Limas adalah bangun ruang sisi datar 3 dimensi yang dibatasi oleh alas yang berbentuk segi N dan sisi tegak yang berbentuk segitiga.
Limas memiliki n tambah 1 sisi, 2n rusuk, dan n tambah 1 titik sudut. Berikut adalah macam-macam limas. Di sini terdapat limas segitiga beraturan, limas segi 4 beraturan, limas segi 5 beraturan, dan limas segi 6 beraturan. Berikut adalah rumus-rumus yang terdapat pada limas. LP sama dengan LA ditambah LS. V sama dengan 1/3 dikali LA dikali T, di mana keterangannya yaitu T adalah tinggi limas, LA adalah luas alas, LS adalah jumlah luas sisi tegak, LP adalah luas permukaan limas, dan V sama dengan volume limas. Berikut adalah contoh-contoh soal dan pembahasannya. Disimak ya pembahasan soal-soal berikut ini. Contoh 1. Sebuah kayu berbentuk kubus memiliki luas permukaan 3.750 cm². Tentukanlah panjang sisi kayu tersebut. Penyelesaiannya, luas permukaan kubus sama dengan 6S pangkat 2. 3.750 sama dengan 6S pangkat 2. Kedua ruas kemudian kita bagi 6 sehingga menghasilkan S kuadrat sama dengan 3.750 dibagi 6 sehingga S kuadrat sama dengan 625. Sehingga S sama dengan nilai akar dari 625. S sama dengan 25. Jadi, panjang sisi kayu tersebut adalah 25 cm. Contoh 2. Sebuah kayu berbentuk balok memiliki ukuran panjang 200 cm, lebar 15 cm, dan tinggi 12 cm. Hitunglah volume kayu tersebut. Rumus volume balok adalah PLT. Maka, volume kayu sama dengan panjang dikali lebar dikali tinggi. Kemudian kita substitusikan nilai panjang, lebar, dan tinggi ke rumus. Sehingga volume kayu sama dengan 200 cm dikali 15 cm dikali 12 cm. Jadi volume kayu sama dengan 36.000 cm3. Jadi volume kayu tersebut adalah 36.000 cm3. Contoh 3. Tentukan volume prisma yang mempunyai tinggi 20 cm dan alas berbentuk segitiga siku-siku yang saling tegak lurus berukuran 6 dan 8 cm. Nah, kita tahu tinggi prisma adalah 20 cm. Kemudian, luas alas segitiga sama dengan A dikali T dibagi 2 sama dengan 8 dikali 6 dibagi 2 sama dengan 24. Kemudian, rumus volume prisma adalah LA dikali T. Maka 20 dikali 24 sama dengan 480 cm². Jadi volume prisma tersebut adalah 480 cm². Contoh 4. Sebuah limas memiliki alas berbentuk persegi dengan panjang sisi 10 cm. Jika tinggi segitiga pada sisi tegak adalah 12 cm, berapakah luas permukaan limas tersebut? Rumus luas permukaan limas adalah LA ditambah LS. Luas alasnya yaitu S dikali S. Sehingga 10 dikali 10 sama dengan 100 cm². Luas sisi tegak segitiga atau LS sama dengan 4 dikali A dikali T dibagi 2. Sehingga menghasilkan 240 cm². Jadi, luas permukaan limas atau LP sama dengan LA ditambah LS. 240 cm ditambah 100 cm² sama dengan 340 cm². Jadi, luas permukaan limas tersebut adalah 340 cm². Sekian penjelasan saya mengenai bangun ruang sisi datar. Apabila terdapat kesalahan, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.